wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Julian Ginsberg Johnson terhadap tafsir modern Mesir. Adapun pokok pembahasannya ada 3, yaitu yang pertama biografi Johnson, kemudian karya-karya dari Johnson, kemudian pemikiran Johnson. Yang pertama yaitu biografi Johnson. Nama lengkapnya adalah Julian Ginsberg Johnson. Ia merupakan tokoh intelektual Belanda yang bergelar sarjana Islam dengan mengambil fokus di bidang politik dan hermeneutika. Ia lahir pada tanggal 17 November tahun 1942 dan wafat pada tanggal 5 Mei 2015 di Amsterdam. Ia menempuh pendidikan di Universitas Amsterdam, kemudian ia tertarik dengan bahasa Arab saat mempelajari teologi. Ketertarikannya membuatnya lebih memilih untuk mendalami ilmu bahasa Arab daripada teologi, yang membuatnya beralih untuk belajar bahasa Arab. Setelah itu ia meraih gelar doktor dalam bidang bahasa Arab di Universitas Leiden. Kemudian memperdalam keilmuannya tentang Timur di Cairo University. Terkait karirnya, ia pernah bekerja di Mesir sebagai direktur Institut Penelitian Belanda di Kairo. Kemudian ia menjadi profesor Asosiasi Pembelajaran Bahasa Arab dan Islam di Universitas Leiden. Lalu ia menjadi profesor pemikir Islam modern di Universitas Utrecht. Selain itu, ia juga merupakan anggota Dewan Pertimbangan Nasional dan aktif dalam kegiatan sosial Palang Merah. Pembahasan kedua yaitu karya-karya dari Johnson. Nah, Johnson menulis karyanya dalam 2 bahasa, yaitu dalam bahasa Belanda dan juga dalam bahasa Inggris. Adapun karyanya yaitu yang pertama, The Interpretation of the Quran in Modern Egypt. Kedua, The Neglected Duty, The Creed of Sadat Assassins and Islamic Resurgence in the Middle East. Kemudian yang ketiga yaitu The Dual Nature of Islamic dan beberapa karya yang ditulis dalam bahasa Belanda. Pembahasan ketiga yaitu pemikiran Johnson. Dalam karyanya yang berjudul The Interpretation of the Quran in Modern Egypt, ia menjelaskan pandangannya tentang penafsiran modern Mesir dan memfokuskan kajiannya pada tafsir modern ala Abduh yang mengkritik para penafsir klasik yang mempertahankan corak tradisionalistik, karena baginya tafsir merupakan usaha untuk mengadaptasikan teks Al-Quran dengan situasi sekelilingnya. Dalam karya ini, Johnson membagi karakteristik tafsir modern Mesir menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama tafsir ilmi yang mengadopsi ilmu pengetahuan modern. Kedua, tafsir filologis yang diperuntukkan untuk membantu pembaca untuk memahami Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu tafsir praktis. Tafsir praktis ini yang menghimpun pembahasan tentang perbuatan umat Islam. Dalam pandangannya, tidak ada tafsir baru yang muncul di Mesir pada abad ke-19 selain karya Muhammad Abduh dan Rashid Rida yang memberikan peluang besar dalam membangun kembali pentingnya penafsiran Al-Quran dan mengaitkannya dengan masalah kehidupan manusia saat ini. Johnson menjelaskan pesan yang ingin disampaikan Abduh bahwa sesungguhnya Al-Quran merupakan kitab petunjuk yang perlu dipahami secara praktis. Hal ini didasarkan pada kondisi budaya sosial penduduk Mesir yang masih terpengaruhi oleh pemikiran tradisional. Tafsir modern Mesir merupakan sesuatu yang baru dan orisinil. Selain menampakkan pemikiran baru, dapat pula menegaskan posisi Al-Quran sebagai sumber hidayah, petunjuk keagamaan, dan spiritual. Meskipun tafsir karya Abduh membawa pembaruan dan pemikiran baru, namun menurut Johnson, ada beberapa pandangan Abduh yang dalam penafsirannya
bertentangan antara korelasi dengan Al-Quran dan sejarah alam yang tidak konsisten karena tidak dirujuk oleh Al-Quran, seperti penafsirannya tentang cahaya yang ia kaitkan dengan listrik, telegraf, dan api. Penafsirannya ini cukup jauh dari nuansa keagamaan sehingga ia dituduh memasukkan metode yang tidak esensial sesuai petunjuk yang disampaikan Al-Quran. Namun menurut Johnson, penafsiran ini merupakan penafsiran ilmi. Hal ini pula lah yang menyebabkan Johnson membagi ciri penafsiran modern Mesir menjadi 3 bagian. Hal lain yang menarik perhatian Johnson tentang tafsir modern Mesir adalah banyaknya karakteristik penafsiran yang muncul dengan mempertimbangkan perkembangan filologis, tatanan bahasa, dan historis juga diperhatikan. Johnson mengatakan dalam karyanya bahwa tafsir modern memiliki sifat yang heterogeni, sehingga dinilai tidak akurat bila hanya dikelompokkan dalam 3 kecenderungan saja. Ia pun berpendapat seharusnya metodologi penafsiran modern tidak mengabaikan 3 aspek, yaitu pertama makna literal dari nas yang mewakili tafsir filologi, kedua signifikasi antara nas dengan masalah sehari-hari yang mewakili tafsir praktis, dan signifikasi nas dengan pengetahuan manusia yang mewakili tafsir ilmiah. Oleh karena itu, keberadaan tafsir yang cenderung untuk melihat satu aspek saja terasa hampa, kaku, bahkan menjadi konsumsi kelompok tertentu saja. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.